Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah, jadi di video ini saya membahas Bitcoin ya teman-teman. Nah, hari ini Bitcoin lagi anjlok. Anjlok sebesar, kalau nggak dilihat dari coin market cap itu sebesar 10% ya teman-teman. Nah, sehingga harganya dari all time high-nya ada di 900 juta ya. Jadi sekarang udah 713 juta di coin market cap ya. Nah, penyebab anjloknya Bitcoin ini saya sudah dapatkan beberapa informasi. Ada ini dari dua informasi ya. Itu dari CNBC Indonesia, itu bos kripto bawa kabur uang triliunan ya. Nah, ini dari CNBC. Kemudian bos kripto di Turki hilang dan bawa aset nasabah sebesar 29 triliun ya teman-teman. Nah, jadi kita baca dulu dari Detik Finance ya teman-teman. Nah, jadi CEO dari platform transaksi mata uang kripto itu mungkin ada salah satu exchange ya yang bernama Todex ya. Oke, kita lihat dulu Todex ini ada terdaftar nggak ya di sini. Nah, ini dia Todex. Nah, jadi Todex ini adalah salah satu exchange dari Turki ya teman-teman. Nah, jadi CEO-nya itu membawa kabur, hilang ya. Jadi membawa kabur, meninggalkan negaranya, membawa aset investor senilai 2 miliar dolar atau setara 29 triliun kurs rupiah ya teman-teman. Nah, jadi ini yang menyebabkan harga Bitcoin anjlok. Mungkin orang-orang pada menjual Bitcoinnya atau mereka membawa kabur Bitcoin dari kriptonya ya. Nah, jadi kita baca dulu di sini ya. Jadi saya baca secara ringkasnya aja ya. Dilansir dari DW, jadi Azer juga telah menutup situs Todex yang merilis pernyataan bahwa situsnya akan ditutup dalam 4-5 hari karena potensi investasi luar yang tidak ditentukan. Oke, Todex ini peringkat berapa ya di sini? Kita lihat di exchange ya. Todex nggak ada sini ya, Todex. Peringkat 200 ya teman-teman. Nah, mungkin ini skor exchange-nya aja 1,6. Jadi ini salah satu berita ya teman-teman. Jadi akibatnya dari anjloknya Bitcoin ini, ya teman-teman, ya mengakibatkan altcoin itu juga ikut anjlok ya teman-teman, sampai saat ini turun. Nah, jadi teman-teman kalau yang sudah minus, oke, sebaiknya saya sarankan nggak usah di cut loss ya, karena nanti dia Bitcoin ini juga akan recovery sendiri, otomatis koin-koin yang lain akan recovery juga ya teman-teman. Nah, saya sampai saat ini juga banyak yang minus sih ya, juga yang minus ya. Ini saya perlihatkan portofolio saya. Ini mulai dari, nah ini Holochain itu minus 165.000, Certik minus 1.900.000 minus semua portofolio saya. Ini Elgron 600.000, Theta 300.000, TWT 326.000, Sandbox 500.000, RIF 100.000, ZIL 126.000, Cardano 64.000, Bakery token minus semuanya. Ya udahlah, hold, tetap hold ya. Nah, kita baca dulu beritanya. Jadi Kejaksaan Turki menggelar penyelidikan terhadap pendiri salah satu exchange kripto ya, yang diduga membawa kabur dana 2 miliar ya, setara dengan 29 triliun, 2 miliar dolar ya. Nah, jadi dari situs Todex, exchange kripto sudah tidak lagi bisa diakses ya. Katanya tidak bisa diakses. Kita coba Todex ya. Todex. Mana dia? Coin market cap ya. Benar kan nggak bisa diakses lagi websitenya? Kita coba buka websitenya ya. Kita lihat kebenaran beritanya. Todex. Nah, ini websitenya ya teman. Nah, benar. Memang nggak bisa buka lagi. Ntar kita coba dulu ini. Perahu. Oke.
Nah, ini dia. Masih bisa diakses kok dari Indonesia. Mungkin dari, oh iya, ini nggak bisa diakses lagi. Ini dia, nggak bisa diakses lagi ya teman-teman. Udah mana tadi situsnya? Kopas. Nah, ini memang nggak bisa diakses lagi. Ini nggak tahu translate-nya apa. Ini bahasa Turki. Oh, ini ya, mana ini dia mau ya 2 miliar US dollar ya, membawa kabur. Aduh, nggak aman juga ya teman. Mungkin lebih aman sekarang kalau menurut saya sih, daripada kita simpan di exchange ya, lebih aman simpan di Trust Wallet ya, di wallet misalnya di TWT ya, Trust Wallet, atau di pokoknya di aplikasi-aplikasi Trust Wallet ya teman. Nah, karena kenapa? Kalau di sini, kalau di exchange itu kan walletnya sentralisasi ya teman-teman. Nah, kalau di sentralisasi ini kapan aja kita bisa token kita bisa dibawa kabur oleh exchange-nya ya. Kalau kita di wallet itu nggak bisa ya, seperti Trust Wallet ya, Trust Wallet ya. Nah, seperti di Trust Wallet itu. Nah, jadi teman-teman bisa simpan juga di sana. Jadi untuk jaga-jaga, kalau memang hold dalam jangka waktu panjang, saya sarankan teman-teman simpan di sini ya. Simpan di Trust Wallet atau di Safe Vault ya, terserah lah teman-teman mau pakai wallet yang mana. Karena kalau di exchange itu exchange-nya kan sentralisasi, jadi nanti misalnya akun kita dibekukan ya udah, kita nggak bisa login lagi ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman tentang exchange ya, cuman itu sih menurut pendapat saya pribadi ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang exchange ya? Karena kita nggak tahu kan Kak, ini kan awal mulanya mereka kan percaya dengan exchange ini. Nah, tiba-tiba dibawa kabur semua dana nasabah. Ya, akunnya mungkin nggak bisa diakses lagi ya. Gimana lagi, ya udah hilang lah semua semua kripto yang pernah teman-teman invest di sana. Jadi kalau teman-teman kirim ke wallet, jadi teman-teman ya aman ya. Ya, sejauh menurut saya sih aman ya teman-teman, wallet ini. Ya, mereka nggak bisa mengontrol ya. Jadi nggak bisa mengontrol token-token kita. Jadi itu aja sih seputar tentang Trust Wallet, tentang Bitcoin, kenapa harganya bisa anjlok ya. Nah, jadi itu aja. Nah, jadi Bank Sentral Turki telah memperingatkan mata uang digital mengandung risiko signifikan ini katanya ya. Nah, gara-gara isu ini ya, dan telah memutuskan untuk melarang penggunaan mata uang kripto sebagai pembayaran barang. Jadi memang sih kalau di mana aja, di negara manapun, aset kripto ini memang dilarang untuk pembayaran. Di Indonesia pun tetap dilarang ya. Tapi kalau sebagai sarana investasi ini masih diizinkan ya teman-teman. Masih diizinkan. Dompet dapat dicuri atau digunakan secara tidak sah tanpa izin dari pemegangnya, kata Bank Sentral. Ya kan namanya kripto ini kan desentralisasi ya, jadi tidak ada siapapun yang bisa mengendalikannya. Seandainya ada yang mengirim ya tanpa verifikasi ya, kalau udah dikirim ya udah kirim aja. Ya itu aja sih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.